Al Hilal secara mengejutkan melenggang ke babak perempat final Piala Dunia antar klub. Utusan Asia ini sukses menyingkirkan Manchester City dalam drama 7 gol di Camping World Stadium Orlando. Banyak yang bilang ini adalah soal kekuatan uang, tapi lebih dari itu, ini adalah soal kejeniusan taktik. Simone Inzaghi belum lama ini bergabung dengan Al Hilal, tetapi magisnya untuk klub asal Riyadh sudah bisa kita saksikan. Inzaghi sudah meninggalkan Eropa, tetapi kepergian ini adalah sebuah pembuktian bahwa dirinya layak diperhitungkan. Starting Eleven momen kali ini akan membahas Simone Inzaghi yang pergi dari Eropa dan menyeberang ke tanah Arab demi membuktikan statusnya sebagai salah satu pelatih top. Kita simak sama-sama videonya. Lahir sebagai seorang yang bermarga, Inzaghi tidak pernah mudah buat seorang Simone Inzaghi. Sepanjang hidupnya, Simone selalu berada di bawah bayang-bayang Filippo Inzaghi, sang kakak. Meski karir Simone cemerlang bersama Lazio ketika masih aktif bermain di medio 90-an. Ketika nama Inzaghi disebut, nama ini lebih identik dengan Filippo daripada Simone. Mengakhiri karir sebagai pemain pada 2010, siapa sangka karir manajerial Simone Inzaghi berjalan sukses. Tahun 2016, Lazio memberinya peran sebagai pelatih kepala. Simone sukses mengalahkan kakaknya sebagai pelatih. Filippo, yang dikenal sebagai striker legendaris Milan, justru memiliki karir melatih yang tidak segemerlap Simone. Venezia, Bologna, Benevento, dan Brescia adalah beberapa contoh klub yang pernah ditangani Filippo. Sayangnya sebagai seorang pelatih, Simone sebetulnya tidak begitu diperhitungkan. Ia memang sempat dilabeli sebagai salah satu pelatih muda potensial ketika masih menangani Lazio. Catatan suksesnya membawa Supercoppa Italiana dan mengantar Lazio lolos ke Liga Champions 2020-21. Tetapi tak bisa membuatnya bersaing dengan nama-nama besar macam Antonio Conte atau Stefano Pioli. Sehingga cerita, bakatnya diendus oleh Inter Milan. Nerazzurri memutuskan mengangkut Inzaghi untuk menjadi suksesor Antonio Conte pada Mei 2021. Inzaghi membangun reputasi bersama tim asal Milan ini. Ia membawa si ular menembus 2 final Liga Champions dalam 3 musim, serta mengantar mereka menjuarai Serie A musim 2023-24. Sayangnya, kesuksesan Inzaghi di Inter tidak membuat status anak tiri sepenuhnya luntur dari Simone Inzaghi. Namanya masih kalah populer ketimbang Pep Guardiola, Jose Mourinho, atau bahkan yang senegara Antonio Conte, Stefano Pioli, Massimiliano Allegri, atau Maurizio Sarri. Musim panas 2024, banyak klub mencari pelatih baru. Simone Inzaghi beberapa kali dirumorkan akan melatih klub selain Inter. Sayangnya, kesempatan menangani klub yang lebih populer tidak pernah datang. Inzaghi bertahan di Inter dan mencoba menuntaskan misinya sampai tahun 2026 sampai kontraknya berakhir. Sebuah tawaran super fantastis di penghujung musim 2024-2025 akhirnya mengguncang keyakinan seorang Simone Inzaghi. Di satu sisi, Inter dan fansnya adalah dua entitas yang ia cinta. Tapi tawaran super dari Al Hilal adalah sesuatu yang sulit ditolak. Al Hilal seolah menawarkan sebuah jalan keluar untuk Inzaghi. Beberapa laporan menyebut Inzaghi sebetulnya sudah mulai mempertimbangkan hengkang. Alasannya adalah karena ia tidak diberi keleluasaan ekstra untuk membangun skuad Inter yang mulai menua. Budget transfer yang terbatas membuat Inzaghi tidak punya banyak pilihan selain mengandalkan tim yang personilnya sudah mulai melambat dimakan usia. Kontrak 30 juta euro per tahun jelas menggiurkan, apalagi tidak ada pelatih yang mendapatkan bayaran demikian mahal selain Diego Simeone di Atletico Madrid. Singkat cerita, official statement mengenai kepergian Inzaghi muncul di laman resmi Inter. Kemudian disusul statement resmi Al Hilal bahwa mereka telah resmi menggait Allenatore asal Italia itu. Semua orang tentu melihat kepergian Inzaghi ke Al Hilal menggunakan kacamata bisnis. Uang 30 juta euro per tahun adalah uang yang mustahil ditolak, bahkan oleh pelatih hebat sekalipun. Namun, kalau kita melihat track record Inzaghi, kita mungkin paham bahwa kepindahan Inzaghi ke Riyadh tidak semata-mata karena fulus Saudi. Jika sebuah klub berani membayar 30 juta euro untuk pelatihnya, dapat dipastikan budget transfer klub tersebut juga berlimpah.
Inzaghi bisa lebih leluasa membangun skuad di Al Hilal. Ditambah momen ini juga bisa menjadi pembuktian Al Hilal bukanlah tim Eropa. Jadi, ketika Inzaghi bisa membawa prestasi ke klub yang satu ini, bisa jadi ia mendapat pengakuan lebih sebagai seorang pelatih hebat. Asia bukanlah benua yang tangguh dalam hal sepak bola. Sementara Arab Saudi justru terkenal karena citranya sebagai perusak harga pasar sepak bola karena kerap belanja pemain atau pelatih dengan mahar yang ugal-ugalan. Tapi siapa sangka, lewat tangan Simone Inzaghi, stigma itu bisa dibilang patah. Debut Inzaghi berjalan cukup mengejutkan ketika semua orang dibuat lupa kalau dirinya juga menjalani debut di Al Hilal gara-gara lawannya adalah Xabi Alonso. Disinilah Inzaghi berbicara. Klub 15 UCL ditahan imbang di Hard Rock Stadium Miami. Ini adalah sebuah permulaan bahwa Al Hilal akan berbuat banyak di Piala Dunia antar klub 2025. Hanya ada satu kemenangan yang didapat Al Hilal di babak grup. Perwakilan Arab Saudi dan Asia ini finish sebagai runner-up grup H yang juga dihuni Real Madrid. Namun sebagaimana filosofi yang selama ini memang dianut Inzaghi, sepak bola pada akhirnya adalah soal kemenangan. Inzaghi kembali dipertemukan dengan Pep Guardiola, orang yang memupus mimpinya memenangkan Liga Champions pada tahun 2023 lalu. Kondisi lawan Al Hilal juga sedang ganas-ganasnya. City menjadi satu-satunya tim yang lolos di babak 16 besar dengan menyapu bersih semua laga fase grup dengan kemenangan. Namun Inzaghi kali ini membuktikan bahwa perjuangannya tidak sia-sia. City dibuat bertekuk lutut setelah sebuah gol dari Marcos Leonardo di masa extra time. Memulangkan wakil Eropa itu 4-3, City dibuat bertekuk lutut. Dunia kali ini dibuat berdecak kagum melihat fakta bahwa Inzaghi memang benar-benar seorang pelatih top. Sebagai seorang pelatih, Inzaghi sudah membuktikan kualitasnya lewat trofi Serie A. Tapi sekarang, ia punya tantangan yang lebih besar. Kalau yang didapat adalah trofi domestik Arab, rasanya tidak akan ada yang peduli. Maka dari itu, Inzaghi mengincar jackpot besar di Piala Dunia antar klub ini. Ketika semua orang memandangnya sebagai anak tiri, Inzaghi ingin membuktikan kalau kualitasnya adalah kualitas papan atas Eropa. Madrid sudah ditahan sari, Man City sukses dibuat mundur dari kompetisi. Tinggal selangkah lagi, Inzaghi mendapat gelar yang bisa membuktikan statusnya sebagai salah satu pelatih top. Kemenangan melawan City membawa Al Hilal ke perempat final. Disinilah perjalanan mereka akan lebih berat. Lawan berikutnya adalah tim yang sama-sama berikan kejutan, Fluminense. Meski akan berjalan lebih berat, Inzaghi tahu kalau maksimal 2 pertandingan lagi, ia akan menjadi juara dunia. Di bagian yang sama, ada pertandingan antara Palmeiras versus Chelsea. Artinya, jika Al Hilal maju ke semifinal, mereka akan menghadapi salah satu tim ini. Tantangan lebih berat menanti di final, karena calon lawan Al Hilal jika bisa sampai ke final, bisa jadi adalah klub Eropa. Calonnya antara lain PSG, Bayern, Real Madrid, dan Dortmund. Bisa juga lawan yang akan dihadapi Al Hilal adalah Monterrey, klubnya Sergio Ramos yang juga banyak menebar kejutan sepanjang turnamen. Inzaghi pernah menjadi 2 pelatih teratas di kompetisi paling elit Eropa. Sekarang, ia mengejar pencapaian paling presisius, menjadi yang teratas di dunia. Gimana football lovers? Kira-kira sanggupkah Inzaghi melakukannya? Jawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe channel Starting 11 Moment, supaya kalian selalu dapat update kabar terbaru dan terpanas seputar sepak bola. Sampai jumpa.